Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Pak Rindang Saudara Asmoro, Kepala SDN Wonosobo 2, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, Pak Rindang ingin berbagi terkait dengan komunikasi efektif, empati, dan implementasi di dalam kurikulum Merdeka. Komunikasi efektif di dalam kurikulum Merdeka menekankan pentingnya komunikasi dalam proses belajar mengajar. Komunikasi yang efektif antara guru dan siswa sangat penting untuk memastikan bahwa siswa memahami materi yang diajarkan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, komunikasi efektif juga penting antara sekolah dan orang tua untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pendidikan dan mendukung perkembangan siswa. Empati dalam kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam konteks kurikulum Merdeka, empati sangat penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh siswa. Guru harus mampu merasakan kesulitan yang dihadapi siswa dan membantu mereka menemukan solusinya. Selain itu, empati juga penting untuk mempromosikan lingkungan belajar yang positif dan mendukung, di mana semua siswa merasa dihargai dan dihormati. Implementasi yang efektif di dalam kurikulum Merdeka adalah kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Ini melibatkan perencanaan yang cermat, penggunaan sumber daya yang tepat, dan pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan dan hasil belajar siswa. Implementasi yang efektif juga memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan pemerintah. Membangun kemampuan komunikasi efektif bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Di antaranya, yang pertama, menyadari pentingnya komunikasi. Menyadari pentingnya komunikasi, yang paling penting adalah menyadari bahwa komunikasi itu adalah alat atau kunci untuk hubungan yang baik dan sukses dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Yang kedua, aktif mendengarkan. Komunikasi efektif bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Mendengarkan dengan penuh perhatian akan membantu Anda memahami pesan yang disampaikan dan memberikan respon yang tepat. Yang ketiga, kemampuan komunikasi yang efektif bisa dilakukan dengan langkah mengembangkan keterampilan berbicara. Berlatih bicara di depan umum atau dalam situasi sosial lainnya dapat membantu kita untuk menjadi lebih percaya diri dan jelas dalam menyampaikan pesan. Yang keempat, jelas dan ringkas. Pesan yang jelas dan ringkas lebih mudah dipahami. Hindari penggunaan jargon atau bahasa yang rumit yang mungkin membingungkan orang lain. Kemudian selanjutnya, bisa dikembangkan dengan menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Komunikasi yang baik. Bahasa tubuh juga merupakan bagian penting dari komunikasi. Pastikan bahasa tubuh kita mencerminkan pesan yang akan kita sampaikan. Selanjutnya, yang keenam adalah memberikan dan menerima umpan balik. Umpan balik dapat membantu kita memahami bagaimana pesan kita diterima, bagaimana kita dapat meningkatkan keterampilan komunikasi kita jika ada umpan balik yang disampaikan. Selanjutnya, yang ketujuh adalah latihan. Seperti keterampilan lainnya, komunikasi efektif membutuhkan latihan. Cobalah untuk mencari kesempatan berkomunikasi dalam berbagai situasi dan berbagai jenis konten maupun konteks di lingkungan orang-orang yang berbeda. Yang kedelapan, bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif? Memahami audiens. Sebelum berkomunikasi, penting untuk memahami audiens kita. Ini akan membantu kita menyesuaikan pesan dan gaya komunikasi yang akan kita pastikan pesan kita dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, yang ke-9 adalah sabar.
komunikasi adalah proses dua arah dan memerlukan kesabaran. Jangan buru-buru dalam berkomunikasi. Berikan waktu bagi orang lain untuk memahami dan merespon pesan kita. Dan yang ke-10 adalah membangun empati. Mencoba memahami sudut pandang orang lain dan menunjukkan empati dapat membantu dalam komunikasi yang efektif. Demikian sedikit tips berbagi komunikasi efektif di dalam kurikulum Merdeka bersama Pak Derindang, Kepala SDN Renggolo 2, Kecamatan Pelosokan dan Kabupaten Kediri. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.